Selamat datang di Bijaks News Kamis 8 Mei 2025 bersama saya, Fani. Informasi pertama, mantan Menko Polhukam, Mahfud MD menegaskan bahwa penyelesaian dugaan penggunaan ijazah palsu Presiden Jokowi sebaiknya diselesaikan melalui jalur pidana, bukan perdata ataupun peradilan tata usaha negara atau PT-UN. Hukum perdata tidak dapat terjangkau kasus ini karena tidak adanya hubungan perikatan antara pihak pelapor dan pemegang ijazah. PT-UN pun hanya bisa memproses gugatan terhadap surat keputusan resmi yang ditertibkan oleh pejabat negara, dalam hal ini UGM, dan hanya bisa diajukan oleh pihak yang dirugikan langsung. Ungkapnya Selasa 6 Mei. Ia menjelaskan bahwa pelaporan ke Bareskrim oleh tim pendukung ulama dan aktivis atau TPUA dinilai sebagai langkah tepat. Ia juga menyarankan proses pidana ini diprioritaskan agar dapat mengungkapkan kebenaran material atas dugaan pemalsuan ijazah tersebut. Lebih lanjut, Mahfud menambahkan bahwa andai pun ijazah Presiden Jokowi terbukti palsu, hal itu tidak serta-merta membatalkan seluruh keputusan kenegaraan yang telah dibuat selama masa jabatannya. Dalam hukum tata negara, keputusan resmi yang sah saat dikeluarkan tetap mengikat, kecuali terbukti terkait dengan tindak pidana seperti korupsi atau penyalahgunaan jabatan, ungkapnya. Ia menyoroti pentingnya ketertiban hukum dalam penanganan perkara agar tidak bercampur antara hukum perdata, pidana, dan tata usaha negara. Ia juga menekankan bahwa moralitas dalam politik harus dijunjung tinggi, karena kebohongan yang terjadi di awal akan terus menjadi beban politik di kemudian hari. Informasi nasional, Hasan Nasbi batal mundur dari PCO meski sudah ajukan surat resign. Ia kembali berkantor setelah Presiden Prabowo menolak pengunduran dirinya. Namun, Hasan enggan beri penjelasan lebih lanjut kepada wartawan 6 Mei. Informasi hukum, KPK periksa ex-Vice Presiden Keuangan ASDP 2021, Susilo Prasojo pada Senin 5 Mei, terkait aliran dana akuisisi PT Jembatan Nusantara 2019 hingga 2022. Pemeriksaan fokus pada keuangan ASDP dan kerjasama usaha. Informasi ekonomi, Bulog sewa gudang TNI dan BUMN untuk tampung 3,5 juta ton beras pada 4 Mei. Kapasitas sewaan 1,1 juta ton berasal dari BGR, ID Food, pengusaha penggilingan, dan skema pinjam pakai TNI. Informasi luar negeri, Israel kecam maskapai Amerika Serikat yang ditangguhkan penerbangan ke Tel Aviv usai serangan Houthi. Keputusan ini dinilai sebagai bentuk menyerah dan sebabkan ribuan warga Israel terlantar di luar negeri Selasa 6 Mei. Sampai bertemu di informasi bijaks berikutnya.